Baik, terima kasih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah para pemirsa sekalian yang senantiasa insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa di YouTube, di Zoom ya ataupun di ruang-ruang manapun di dunia maya ini, semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, keistiqomahan terlebih lagi di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Dan puji syukur ya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah serta inayah sehingga kita masih istiqomah ya. Kita masih juga tetap hadir pada program ngaji subuh yang insyaallah juga semoga Allah memberkahi pertemuan kita pada pagi hari ini. Salam dan salawat tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda kita yaitu Rasulullah SAW. Semoga ya siapa saja yang mengikuti jalan dan tunjuk beliau, insya Allah akan mendapatkan syafaat di hari akhirat kelak nanti. Baik, alhamdulillah para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya share screen ya. Tema kita pagi ini seperti yang tadi sudah disampaikan, yaitu berjuang untuk Islam bukanlah perjuangan sesaat gitu. Nah ini sebenarnya masih saya ambil dari kitab ya Risalah Ilaman Ya'malul Islam. Jadi tema-tema kajian nafsiyah kita beberapa minggu-minggu sebelumnya juga masih mengambil dari kitab itu. Ini kalau kita bedah terus insya Allah hatam kitabnya gitu. Insya Allah seperti itu. Nah berjuang untuk Islam bukan perjuangan saat. Tadi juga Ustaz Supriyadi sudah menyampaikan bahwasanya dari judul saja kita sudah tahu ya, memang berjuang untuk Islam itu bukanlah perjuangan yang sesaat begitu. Dalam arti kita harus senantiasa istiqomah, bertahan ya, bersabar dalam keadaan, ya, siap dengan segala macam situasi dan kondisi, atau mampu menghadapi berbagai macam AGHT. Nah, ada ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Nah memang ini seakan-akan mudah dibicarakan, tetapi ketika kita lakukan itu belum tentu mudah. Oleh karena itu semoga materi kita pada hari ini memperkuat ya apa yang memang kita hadapi di masa yang akan datang. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita tahu sama-sama kondisi umat Islam masih terpuruk ya. Terpuruk itu dalam arti ya taraf berpikir umat Islam itu masih rendah dan merosot. Ya. Beberapa kasus yang kita bisa temui dalam kehidupan kita sehari-hari misalnya adalah banyak dari antara diri kita ya kaum muslimin itu yang lemah pemahaman syariah Islam padahal kita mengakunya umat Islam gitu. Tapi memang ini adalah akibat dari kondisi umat Islam yang memang terpuruk gitu. Nah, contoh yang berpikir rendah itu seperti apa? Misalnya hukum-hukum seputar syariah kita masih banyak tidak tahu dan kita masih banyak yang melanggar. Bahkan ya yang sangat menyedihkan kadangkala syariah Islam itu masih direndahkan ya. Termasuklah diantaranya jadi bahan olok-olokan. Beberapa channel ya termasuk juga diantaranya bahkan itu jadikan penarik rating viewers misalnya. Nah ini kan na'udzubillah gitu. Yang seharusnya Islam itu mulia, yang seharusnya syariah Islam itu sebagai pedoman hidup kita, itu malah dijadikan bahan candaan. Nah ini yang sangat memalukan dan sangat yang merendahkan cara berpikir umat Islam. Dan biasanya yang melakukannya itu bukan dari kalangan luar, tetapi justru dari umat Islam itu sendiri begitu. Ya, mereka tidak memahami, ya, mereka malah merendah-rendahkan dan menjadikan bahan olok-olokan. Nah ini yang sangat menyedihkan kondisi kaum muslimin ya saat ini begitu. Termasuk
kondisi-kondisi kaum muslimin di berbagai negeri-negeri muslim yang ada. Saat ini juga negeri-negeri muslim masih dalam kondisi yang terpecah belah. Kita masih dijajah secara politik, secara ekonomi, secara politik dalam arti berbagai macam kebijakan yang negeri-negeri muslim itu lakukan, itu masih terpengaruh dari kebijakan-kebijakan global, sehingga tidak memiliki independensi. Termasuklah kebijakan ekonomi, masih banyak di antara negeri-negeri kaum muslimin itu yang tidak bisa menikmati sumber daya alamnya sendiri. Terlebih lagi semakin bertambah dan bertumpuknya hutang piutang. Belum lagi kehidupan sosial. Ya. Nah, kita bisa lihat juga dalam kehidupan sehari-hari di antara kita, interaksi antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu juga seperti tidak ada batas gitu. Bahkan bercanda berlebihan sampai kepada hubungan yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah itu menjadi bahan pembicaraan sehari-hari. Nah, ini sangat menyedihkan. Belum lagi masalah hukum kita ya. Masalah hukum yang memang tidak mengambil dan mengutip ya hukum-hukum Islam sebagai solusi sebenarnya atas berbagai macam kejahatan dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu dengan kondisi seperti inilah ya, maka mutlak ini kita sangat memerlukan dakwah. Ya, dakwah yang seperti apa? Ya, dakwah tentu banyak berbagai macam bentuk dan caranya, dan juga banyak dakwah dengan berbagai macam bidangnya tadi. Ada yang mengambil bidang politik, ada yang mengambil bidang ekonomi, sosial dan segala macamnya. Namun kalau kita mau berpikir ya secara mendalam dan mendasar, ya, ketika kita mengetahui kondisi umat Islam ini masih terpuruk, ya, taraf berpikir yang rendah dan merosot, terus keadaan negeri-negeri kaum muslimin masih terpecah belah gitu. Nah, dakwah seperti apa yang kita inginkan? Dan tentulah dakwah dan perjuangan untuk menjadikan Islam sebagai landasan hukum dan aturan bagi seluruh manusia. Dan ternyata hukum syariah itu tidak hanya bagi umat Islam saja, tetapi juga bagi seluruh alam, ya, bagi seluruh manusia. Dan itu menjadi solusi bagi kehidupan umat manusia yang ada di dunia ini. Nah, para pemirsa sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT, oleh karena itulah kita butuh dakwah ya dan berjuang untuk Islam, yang mana mengupayakan Islam ini dijadikan sebagai landasan hukum, pedoman dan aturan bagi seluruh umat manusia. Dan ini yang harus kita pahami ya, bahwasanya perjuangan untuk Islam itulah yang kita lakukan, bukan sekedar kita lakukan di sebagian waktu-waktu luang kita, ya kan. Ketika kita sudah sibuk dengan aktivitas kita sehari-hari, barulah setelah itu kalau ada waktu sisa itu pun kita gunakan untuk berdakwah atau berjuang. Nah, padahal bukan itu yang Islam harapkan. Kenapa? Kadangkala ada waktu-waktu utama kita yang harus kita korbankan. Itu senantiasa terjadi itu. Nah, ini cobaan bagi kita semua, termasuk diri saya pribadi. Nah, bagaimana kita siap atau tidak dengan waktu-waktu utama itu harus kita korbankan. Ya, harus meninggalkan waktu bersama keluarga misalnya. Nah, harus meninggalkan waktu untuk bekerja misalnya, untuk mencari penghidupan. Harus meninggalkan waktu istirahat. Nah, ini betul-betul harus kita pahami secara bersama-sama. Karena memang yang diminta oleh Islam itu tidak sekedar waktu-waktu sisa kita. Itu pun kalau masih ada waktu sisa ya. Kadang-kala kita waktu sisanya ada, tetapi rasa malasnya itu begitu besar dan tinggi. Sehingga waktu sisa saja pun tidak mau kita korbankan. Nah, sudahlah cukup seminggu sekali saja misalnya gitu. Atau ya waktu subuh saja, dan nanti yang penting kan sudah ikut kajian ini di ngaji subuh. Sisanya nggak perlu lagi. Nah, na'udzubillah ya. Karena memang ya itu. Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah SWT, sebenarnya ya perjuangan untuk Islam, dakwah untuk Islam itu jauh lebih mulia daripada aktivitas-aktivitas kesibukan-kesibukan kita yang lain. Dan ini butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Dan berjuang untuk Islam bukan sekedar aktivitas seperti aktivitas di ranah budaya ya, atau sekedar di bidang olahraga, itu bukan seperti itu. Atau hobi saat kuliah gitu.
Lalu ketika lulus hilang, entah kemana orangnya. Nah ini bukan seperti itu perjuangan untuk Islam. Dan banyak ya, orang-orang yang berjuang untuk Islam itu kadangkala dia hanya memakai waktu sisa, bahkan juga hanya sekedar aktivitas-aktivitas tambahan ya, sebagaimana aktivitas di olahraga, hobi dan sebagainya. Nah ini na'udzubillah, ini harus kita pahami bahwasanya perjuangan untuk Islam itu bukanlah seperti aktivitas-aktivitas tersebut. Nah, maka kadang kita bisa temui ya, kadangkala perjuangan untuk Islam ini banyak orang yang melakukannya ketika masih bujangan. Nah, namun ketika sudah menikah, ya dia sudah mulai menyisihkan waktunya untuk keluarganya itu. Dia merasa ya keluarganya itu lebih penting daripada aktivitas dakwah yang dia lakukan itu. Nah ini juga banyak terjadi. Termasuk juga sebelum dia menduduki jabatan-jabatan tertentu, dia sangat aktif dalam melakukan aktivitas dakwah dan berjuang. Namun ketika sudah mendapatkan jabatan, ketika sudah menduduki suatu posisi, nah dia mulai meninggalkan aktivitas dakwah. Termasuklah ya di antara kita mungkin ada yang sudah sukses secara bisnis, sukses juga kuliahnya, dia S1, S2 atau bahkan sampai S3 gitu. Lalu kita juga sukses dalam bekerja dan dengan mudahnya kita meninggalkan aktivitas dakwah semata-mata hanya untuk bisnis, kuliah dan kerja. Nah ini na'udzubillah. Ini tentulah tidak kita inginkan ya. Kenapa ya? Karena sekali lagi tadi perjuangan untuk Islam itu bukanlah perjuangan yang hanya sekedar rutinitas biasa. Perjuangan untuk Islam itu adalah perjuangan yang penuh kemuliaan, penuh balasan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang berjuang untuk Islam itu bukan untuk perjuangan yang sesaat. Sesaat kita sakit, saat kita sulit, mungkin kita masih mau berjuang. Tetapi ketika kita sudah merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kadangkala banyak di antara kita itu yang mulai meninggalkan aktivitas-aktivitas dakwah. Nah, oleh karena itu ya, kita harus memahami bagaimana perjuangan agar kita mendapatkan keistiqomahan senantiasa terus-menerus dalam aktivitas dakwah di jalan Islam ini. Yang paling penting dan paling utama, para pemirsa sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT, satu-satunya kenapa alasan kita mau berjuang untuk Islam itu, nah ini, ya, ini asas kita, langkah jejak kita ya, ketika kita ingin berjuang untuk Islam itu kenapa gitu? Ya semata-mata karena kita itu adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hambanya bisnis, hambanya pekerjaan, nah bisa jadi berarti kita mau berjuang untuk bisnis dan pekerjaan kita. Nah, kalau kita hambanya posisi jabatan, ya, kita hambanya harta duniawi, hambanya keluarga misalnya, berarti kita berjuang untuk pekerjaan dan keluarga kita. Nah, padahal Allah SWT juga menuntut kepada kita untuk ya berjuang untuk Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, surah Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yaitu ajal. Jadi kita diminta untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sampai ajal itu menjemput kita. Nah, sembah itu dalam bentuk apa? Ya, sembah itu dalam arti kita memang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berupaya menjalankan berbagai macam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya, termasuklah salah satu perintah yang Allah bebankan kepada kita itu adalah perintah untuk berdakwah. Nah, ini yang kadangkala kita lupakan. Ya. Banyak umat Islam, ya termasuk mungkin diantaranya kita itu masih menyisihkan dakwah itu bukan, masih menganggap dakwah itu bukan sebagai perintah gitu. Kan sudah ada para ulama, kan sudah ada para ustadz. Nah, udahlah, sudah cukup mereka itu berdakwah. Nah, di dalam suatu hadis Rasul bersabda, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Jadi barang siapa yang melihat kemungkaran, berarti barang siapa yang melihat kemaksiatan, maka seharusnya dia rubahlah dengan tangannya, dalam arti kekuasaannya itu. Kalau negara kuasanya itu dapat memberikan kekuasaan kepada rakyatnya, dalam arti memberi sanksi kepada rakyatnya kalau mereka itu melanggar atau
bermaksiat, maka negara punya power untuk itu. Itu berarti bentuk dakwahnya negara. Nah, lalu kalau kita fa'ilam yastati bilisani, kalau tidak mampu dengan kekuasaan, yaitu dengan lisan kita diminta untuk berdakwah. Fa'ilam yastati biqol bihi. Nah, kalau tidak mampu cukuplah dengan hati. Wazalikan of liman, tetapi yang dengan hati itu selemah-lemahnya iman. Tentu kita tidak ingin dalam posisi yang memiliki lemah iman. Para pemirsa sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT, oleh karena itulah dakwah itu adalah salah satu bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah itu dalam rangka kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan? Sampai memang datangnya ajal, ya, datangnya sesuatu yang kita yakini itu. Nah, kita diminta untuk menyembah Allah SWT sampai datangnya ajal. Berarti kita diminta untuk berdakwah untuk Islam sampai datangnya ajal kita. Bukan sekedar dakwah untuk tersisanya waktu sisa, bukan juga berdakwah untuk setelah sukses bisnis, sukses bekerja, dan lantas menyerahkan dakwah itu kepada orang lain. Nah, itu sangat disayangkan sekali. Ya. Karena tadi yang namanya dakwah itu, yang namanya kemungkaran itu siapapun bisa melakukan. Dan berdakwah juga siapapun bisa melakukan. Man ra'a minkum, barang siapa yang melihat. Nah, minimal lah kita di jalan itu, kalau memang tidak bisa ketemu orangnya, ya minimal hati itu kita harus menolak. Seperti kita ketahui bersama-sama di aktivitas kehidupan kita sehari-hari, ya. Banyak orang misalnya masih membuka aurat. Nah, ini hati kita ketika melihat itu tuh bagaimana? Kalau hati kita juga cuek gitu kan, hati kita tidak peduli. Nah, itu kan berarti selemah-lemahnya iman nggak dapat gitu. Udahlah kekuasaan tidak punya, lalu lisan juga tidak menyampaikan, hati juga malah tidak menolak. Berarti tidak dapat selemah-lemahnya iman. Maka kalau kita melihat kemungkaran di jalan, ya, atau melihat suatu kemaksiatan dimanapun kita berada, bentuk dakwah kita itu minimal hati kita itu menolak. Ada teman yang masih belum menutup aurat misalnya, nah itu hati itu kita menolak itu. Ada orang yang masih melecehkan hukum-hukum syariah. Ya, sebagaimana yang tadi pengantar saya sampaikan, kadang-kala hukum syariah itu jadi bahan candaan. Nah, itu sedih kita itu. Seharusnya kita itu sedih. Kita kecewa dan kita harus marah. Islam, ya, syariah Islam yang sangat luar biasa ini, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi, kata Rasulullah, ya. Islam itu tinggi dan mulia dan tidak ada yang lebih tinggi dari aturan Islam ini, termasuklah aturan Islam ini sebagai solusi atas masalah-masalah kehidupan kita, itu malah dijadikan bahan candaan, bahan olok. Itu kan kita sedih sebenarnya, ya. Kita kecewa dan kita wajib marah gitu. Tapi kadang-kala hati kita saja tidak terketuk untuk memikirkan itu gitu. Nah, ini yang sangat disayangkan. Maka selemah-lemahnya iman ya malah tidak kita dapatkan. Berarti iman kita masih dipertanyakan. Ya, ini satu-satunya kenapa kita harus berjuang untuk Islam, ya, karena memang kita sudah beriman kepada Allah, maka konsekuensi iman kita itu, ya, kita menghamba kepada Allah SWT dengan bentuk taat kepada perintahnya. Salah satu perintahnya yaitu perintah dakwah. Nah, banyak orang juga malah cukup dengan sekedar melaksanakan, ya, rukun Islam, ya, dari syahadat, lalu dia sholat, puasa, zakat, dan haji. Cukup dia merasa Islamnya sudah begitu sempurna. Padahal banyak yang harus dipahami, ya, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kita bermuamalah, dalam kita bertransaksi, ya, apalagi dalam kita melakukan aktivitas berinteraksi sama manusia, itu saling menasihati. Nah, ini kita bisa ambil hikmah bagaimana para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, ya. Di antaranya berapa kita bisa ambil pelajaran, mereka berdakwah sampai akhir hayat. Ada Ammar bin Yasir misalnya. Dia ikut berperang walaupun sudah berusia senja. Nah, usia senja itu berarti sudah sore, ya. Sore itu berarti ya udah mau dekat maghrib gitu. Nah, tetapi Ammar bin Yasir masih senantiasa mau berperang bersama Rasulullah SAW. Saat tulang-tulangnya melemah, tubuhnya loyo, rambut beruban dan kekuatannya menurun, nah itu tidak menghambat Ammar bin Yasir
untuk senantiasa berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita belumlah sampai berusia senja. Kita masih berusia zuhur semua rata-rata mungkin ya. Ada yang berusia sore mungkin. Bahkan ada yang banyak usia duha dan pagi. Wah. Nah, itu baru dapat pasangan hidup saja sudah ya afwan Ustadz. Sudah afwannya jadi nomor satu gitu. Ya, oke. Lalu ada Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu anhu. Walaupun dia tidak turun berperang atau mungkin dia hanya di belakang barisan pasukan, tetapi Abu Sufyan ini senantiasa membakar semangat para tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Padahal ia berusia 70 tahun. Nah, ini bukan senja lagi. Ini sudah lebih dari umur Rasulullah SAW, 63 tahun. Berarti ini sudah maghrib lewat sedikit. Nah, tetapi semangat untuk dia berikan kepada para tentara itu senantiasa ia sampaikan. Al-Yaman dan Sabit bin Waqsi, ya. Keduanya berusia lanjut, namun tetap ikut berperang, terlebih lagi dalam perang Uhud. Dan Rasulullah SAW itu memberikan keringanan kepada mereka berdua agar ditempatkan pada barisan belakang bersama kaum wanita. Nah, para hadirin sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT, saya rasa tidak perlu kita menambah-nambah contoh lagi gitu. Contoh yang sudah tua saja itu sudah sebenarnya memberikan pelajaran bagi kita, ya. Mereka tetap senantiasa istiqomah berdakwah walaupun sudah berusia senja. Nah, semoga kita semua termasuk di dalam barisan-barisan ini. Karena kita tidak punya amal lain gitu yang bisa kita andalkan. Kita mau mengandalkan amal apa, ya? Ibaratnya kalau biasanya yang saya jadikan nasihat pribadi itu, kita itu sebagai manusia dosa itu pasti, iya kan? Siapa manusia yang tak berdosa kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat juga berdosa, tapi insya Allah para sahabat itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lah kita dosa pasti, ampunan belum tentu. Lalu amal soleh yakin apakah sudah diterima oleh Allah SWT? Jangan-jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban dan amal pahalanya tak dapat. Makanya kan banyak ya, soimin banyak orang yang berpuasa kata Rasul, tapi dia tak dapat apa-apa, dia sia-sia dalam puasanya itu. Nah, bayangkan puasanya hanya sekedar untuk menggugurkan kewajibannya, itu kan tidak dapat pahala, sangat disayangkan. Nah, termasuklah kita. Jadi kita ini dosa pasti, ampunan belum tentu, pahala juga setengah-setengah gitu. Nah, oleh karena itulah ya, semoga dengan cara berdakwah itu apa yang kita sampaikan kepada orang lain itu menjadi buah pahala bagi kita. Dan ini sudah rumus ya. Ini juga sebagai motivasi bagi kita agar tetap berdakwah. Kenapa? Karena kalau orang yang kita dakwah itu dan mau misalnya mengikuti apa yang kita sampaikan, maka apa yang dilakukan jadi pahala, dan termasuk kita juga mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala orang yang mendapatkan dakwah dari kita itu. Nah, itu kunci pertamanya ya, bahwasanya dosa kita pasti. Nah, kunci keduanya tadi, kalau kita sampaikan dakwah, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang sama ketika dia melakukan apa yang kita sampaikan itu. Dan kunci ketiganya biasanya saya pahami, kita memang tidak bisa merubah orang lain. Ya, kita tidak bisa memaksakan untuk merubah orang lain. Nah, justru kita bisa memperhatikan diri kita, merubah diri kita sendiri agar menyampaikan apa yang kita bisa. Nah, sisanya kita serahkan, kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh berikutnya adalah tentulah contoh dari baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana Rasulullahi uswatun hasanah. Jadi sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat uswah hasanah, sebaik-baiknya suri tauladan, sebaik-baiknya contoh ya. Beliau terlibat perang. Kurang lebih total perang yang beliau ikuti itu 27 kali. Itu semua beliau lakukan ketika berusia 54 tahun. Ya kan, ketika beliau diangkat menjadi nabi dan rasul itu usia 40. Nah, lalu 13 tahun ya berdakwah di kota Mekah, lalu hijrah ke Madinah, barulah perintah berjihad, perintah berperang Allah turunkan. Nah, disitulah baru kalau 40 ditambah 13 berarti sekitar 53 atau 54 tahun Rasulullah itu mulai berperang.
Bahkan perang Tabuk, ya, perang yang paling sulit dan berat, usia Rasulullah pada saat itu adalah 60 tahun. Kita tahu perang Tabuk ini juga kalau tidak salah terjadi pada bulan suci Ramadan. Kita bisa bayangkan itu. Bulan Ramadan yang sangat butuh pengorbanan, ya, butuh kesabaran, menahan diri dari makan dan minum, termasuklah menahan diri dari suatu hal perkara yang membatalkan puasa, termasuk yang menahan diri dari hal-hal yang membuang-buang pahala puasa kita itu. Nah, itu harus berjuang, harus berperang di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Rasulullah sebagai suri teladan. Jadi nggak perlu kita memberikan contoh-contoh lain, cukup dengan contoh segelintir manusia-manusia terbaik termasuk Rasulullah SAW ini sebenarnya sudah cukup bagi kita bahwasanya berdakwah itu bukanlah aktivitas sesaat, bukanlah aktivitas yang hanya sekedar lewat saja, ya. Dan itu ya sudah. Nah, ikhwafillah sekalian yang dirahmati Allah SWT, sebagai motivasi juga bagi diri saya pribadi dan untuk kita semua, mungkin kita bisa mengazamkan diri bersama-sama. Berapa waktu yang ingin kita sisihkan untuk dakwah. Saya mengazamkan itu, meniatkan itu, semoga setiap hari itu ada dakwah gitu. Nah, karena setiap hari kita berdosa kan. Setiap hari itu berdosa, maka insya Allah minimal setiap hari itu harus ada dakwah. Nah, entah kita itu menyampaikan materi-materi yang bisa kita sampaikan, atau kita berbagi dengan teman, atau kita ya intinya mengajak orang kepada kebaikan. Nah, itu diniatkan setiap hari. Ya, bahasa kita kalau kita ingin kontak, ya, kalau kita ingin mengisi kajian atau kita ingin mengikuti kajian, nah itu setiap hari kita niatkan untuk ada aktivitas dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu semoga menjadi ampunan. Nah, salah satu bentuk dakwah yang bisa kita harapkan hasilnya itu ya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai pengingat kita bersama-sama, ya. Kadangkala di antara kita, di antara teman-teman kita, di antara kaum muslimin tidak lagi berjuang untuk Islam setelah lulus kuliah. Nah, banyak itu. Ya. Setelah lulus, dia mulai sudah mencari pekerjaan, ya. Dia sudah mulai mencari pasangan hidup, menikah, nah hilang. Nah, saat kuliah juga mungkin dakwanya sangat luar biasa. Begitu aktifnya dia. Ya, seakan-akan kita melihat dia sosok yang wah luar biasa ini. Tetapi ketika Allah uji dengan beban hidup, ya, dengan kesulitan hidup, lalu Allah uji dengan kenikmatan, misalnya diantaranya adalah nikmat pekerjaan, termasuklah nikmat mendapatkan pasangan hidup, atau dia sibuk dengan bisnis, atau dia mendapatkan jabatan-jabatan tertentu, malah dia tidak lagi mau berjuang untuk Islam. Ya, padahal urusan untuk dakwah Islam ini bukanlah perkara yang main-main. Ya, ini juga sebagai motivasi bagi kita. Bahwasanya yang namanya dakwah itu bukanlah suatu perkara yang ringan. Dakwah kepada Islam itu, dakwah untuk Allah dan Rasulullah itu bukanlah perkara yang ringan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 15. Istalaqaunahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum ma laysa lakum bihi ilmu wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Jadi ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya sesuatu yang ringan saja, padahal di sisi Allah adalah besar. Maksudnya apa? Maksudnya ya, berita bohong atau maksiat atau sesuatu yang tidak benar dan kita sampaikan itu bukan perkara ringan. Itu adalah perkara yang besar, apalagi sesuatu itu benar. Sesuatu itu memang perintah Allah, ya, sesuatu itu memang Rasulullah ajarkan. Maka apa yang kita sampaikan dari mulut ke mulut ini bukanlah sesuatu yang ringan begitu. Tetapi wa huwa indallahi azim. Di sisi Allah ini adalah perkara yang besar. Nah, maka sangat disayangkan ketika kita sudah tahu ini perkara besar, tapi kita malah menganggapnya itu perkara yang remeh, perkara yang ringan gitu.
Sehingga dengan mudah kita itu mengabaikan aktivitas-aktivitas dakwah tersebut. Kita mulai dengan mudah yang meninggalkan aktivitas dakwah karena menganggap aktivitas dakwah itu sesuatu yang ringan. Nah, padahal di sisi Allah dia adalah sesuatu yang besar sekali. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita juga sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini janji kita kepada Allah ketika sebelum kita diciptakan sebagai manusia, ya. Kita berjanji mau beriman dan kita berjanji mau istiqomah sampai akhir hayat kita. Dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 15 Allah berfirman walaqad kanu ahadullaha min qablu la yuwallunal adbar wa kana ahdullahi mas'ula. Dan sungguh ya mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah berjanji kepada Allah sebelumnya la yuwallunal adbar. Nah, ini kita tidak mau mundur ke belakang, kita tidak mau berbalik arah, kita tidak mau meninggalkan Allah, kita tidak mau meninggalkan aktivitas dakwah. Nah, itu janji kita itu. Kita mau taat kepada Allah, kita tidak mau melakukan larangan-larangannya, kita ingin menjauhi larangannya, dan kita mau tetap beriman, tetap istiqomah dalam menjalankan perintah Allah, termasuklah perintah Allah untuk berdakwah. Nah, kita telah berjanji apa? La yuwallunal adbar. Kita tidak mau mundur. Nah, na'udzubillah ya. Wa kana ahdullahi mas'ula. Dan insyaallah perjanjian kita kepada Allah itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, ini menakutkan. Saya jadi ngeri jadinya. Ini saya khawatir pada diri saya sendiri akhirnya ini. Ya, kita takut ya. Saya takut ini sebenarnya bisa tidak kita itu mempertahankan janji kita kepada Allah itu gitu. Nah, semoga Allah tadi menjadikan kita istiqomah, ya. Menetapkan hati kita, menguatkan kita agar senantiasa memegang janji ini. Dan janji ini Allah akan minta nanti. Hai fulan, gimana janjimu kepadaku? Nah, kita mau ngomong apa di hadapan Allah? Hai fulan, kata kamu mau berdakwah di muka bumi ini, mau melaksanakan perintah-perintahku. Nah, kita mau ngomong apa? Jadi mencari alasan apa gitu kan susah ini. Ini betul-betul perkara besar ini. Ya. Ketika ada biasanya kalau di pemerintahan itu ada pemeriksaan keuangan itu ditanya macam-macam. Ya. Mana ini, mana itu, mana buktinya. Atau di dunia kerja ada istilahnya ada akreditasi, ada penilaian penjaminan mutu. Karena saya juga dunia kerja, itu saya juga dapatkan. Itu pertanyaan detail itu. Nah, mungkin di dunia kita bisa buat alasan gitu. Atau termasuk juga kita dengan guru-guru kita ya. Itu mungkin ada saja alasan untuk izin ya. Ada saja alasan untuk kita meninggalkan dakwah misalnya. Oh, luar biasa itu. Afwan Ustaz izin gitu ya. Afwan, itu mungkin bisa kita sampaikan. Dan karena yang kita hadapi manusia nggak tahu gitu. Orang lain nggak tahu apa yang kita lakukan di balik itu. Tetapi ketika Allah tanyakan kepada kita, kita mau jawab apa gitu. Kita mau bohong, Allah sudah tahu. Apa yang kita bohongkan itu juga Allah sudah tahu. Gitu. Nauzubillah. Maka ini sebenarnya betul-betul berat ini. Ketika kita ingin istiqomah dan menjaga janji kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini bisa menjadi landasan dan motivasi bagi kita. Ya, bisa kita ingat ayat ini. Al-Ahzab ayat 15 ini. Kita itu sudah berjanji kepada Allah. Ingin beriman, ya, ingin istiqomah dan tidak mau mundur ke belakang. Nah, semoga ini juga bagi untuk kita semua ya, termasuk diri saya pribadi, insya Allah. Nah, melanggar janji kepada Allah merupakan dosa yang besar. Ya. Nah, dalam Al-Quran surah Al-Fat ayat 10 Allah berfirman, Innal lazi yubayi'unaka innama yubayi'unallaha yadullahi fawqa aydihim. Faman nakasa fa'annama yankisu ala nafsihi. Wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran azim. Sesungguhnya orang-orang yang yubayi'unaka, yang mereka itu berjanji setia kepadamu. Innama yubayi'unallah.
Ya, sesungguhnya mereka juga berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yadullahi fauqa aidihim. Jadi tangan Allah itu di atas tangan mereka. Jadi ketika kita berjanji setia kepada Rasulullah SAW, itu juga kita berarti berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita berjanji kepada Rasul untuk taat kepada Rasul, ya, kita mengambil apa yang Rasul perintahkan dan meninggalkan apa yang Rasul tinggalkan, itu berarti kita juga berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tangan Allah di atas tangan kita. Nah, maka barang siapa yang melanggar janjinya, faman nakasa fa innama, ya, maka barang siapa yang melanggar janjinya itu, niscaya akibat ia melanggar janjinya itu, ya, akan menimpa dirinya ala nafsi, akan menimpa dirinya sendiri. Waman aufa, dan barang siapa yang memenuhi bima ahada alaihi, ya, barang siapa yang memenuhi janjinya itu, menepati janjinya kepada Allah itu, fasayutihi ajron azim, maka Allah senantiasa memberi dia pahala yang besar. Nah, berarti kalau kita memenuhi janjinya Allah, insya Allah mendapatkan pahala yang besar. Namun, ya, kalau kita melanggar janji kita kepada Allah SWT, tentulah kita mendapatkan dosa yang besar pula. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, maka janji kita kepada Allah itu akan dimintai pertanggungjawaban. Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat Taubah ayat 75, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum man ahadallaha lain atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Dan di antara mereka man ahadallah, yaitu orang-orang yang telah berjanji kepada Allah, lain atana min fadlihi, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya, nah, lanasaddaqanna, maka kami akan bersedekah, wa lanakunanna, dan kami pastilah bersungguh-sungguh minas sholihin, termasuk orang-orang yang soleh. Jadi di antara kita insya Allah ada orang-orang yang juga senantiasa berikrar kepada Allah. Kalau Allah memberi kita nikmat, kita akan bersedekah dan kita mau menjadi orang yang soleh. Nah, kita bisa introspeksi berapa yang sudah Allah berikan nikmat kepada kita. Kita bisa hidup di dunia itu nikmat. Kita bisa bernafas itu nikmat. Kita bisa melihat itu nikmat. Kita juga bisa mendengar itu sebuah kenikmatan. Kita bisa mengenyam pendidikan, itu nikmat yang Allah berikan. Lalu kita diberikan pasangan hidup, kita diberikan anak-anak keturunan, kita diberikan rezeki, itu nikmat. Dan apa jawaban kita kepada Allah? Kita akan bersedekah dan kita termasuk orang-orang yang solih, orang-orang yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan janji kita kalau Allah beri kita nikmat. Nah, lantas apakah sudah kita menunaikan janji itu? Allah sudah melimpahkan begitu banyak karunia-Nya, Allah sudah melimpahkan nikmat-nikmatnya itu. Dan apakah sudah kita lakukan sedekah itu? Dan apakah kita juga sudah menjadi hamba-hamba yang soleh? Nah, ini yang perlu kita lakukan, ya. Kita bersedekah, minimal senyum kepada saudara kita, dan kita juga menjadi pribadi-pribadi yang soleh, yaitu yang taat kepada perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Para pemirsa sekalian, ikrar kepada Allah ini ya sekali lagi bukan masalah ikrar sebagaimana kita berikrar kepada manusia, ya. Yang tadi ingat ikrar kepada manusia itu ya kita bisa cari-cari alasan. Makanya kalau mau izin itu kita hubungkan, kita ingat gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin berhenti dari dakwah misalnya, atau kita ingin berhenti ikut kajian gitu. Nah, itu ya kita pikirkan lagi hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa janji kita kepada Allah? Dan ketika kita ditanya dan kita dimintai pertanggungjawaban, apa jawaban kita? Nah, kalau sudah ada alasan dan jawabannya, wah itu luar biasa gitu. Ya, kalau saya wallahu a'lam, saya nggak tahu jawabnya. Maka semoga kita tetap istiqomah, ya. Ini kalau ditanya Allah itu sulit dijawab itu. Sampai sekarang kadang-kadang masih terpikir itu. Apa ketika lagi berkendaraan gitu kan. Kita merenung, kita bertafakur itu, atau ketika bangun di malam hari gitu, ketika kita dimintai pertanggungjawaban itu, ya. Nah, apalagi di bulan suci Ramadan ini, insya Allah ya, ini masa-masanya kita doa diistijabah, doa itu dikabulkan oleh Allah.
Nah, maka kita berdoa kepada Allah, berharap agar kita itu senantiasa mampu menunaikan amanah-amanah atau perintah-perintah yang Allah berikan kepada kita. Dan insya Allah apa yang Allah perintahkan kepada kita itu tidaklah berat. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah ketika membebani suatu kaum itu dalam suatu perkara, nah itu kita pasti bisa mengembali. Termasuklah perintah-perintah dalam aktivitas dakwah. Ayat berikutnya, lanjutan dari Taubah ayat 75 tadi, falamma atahum min fadlihi, ya, bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Maka setelah kami, ya setelah Allah maksudnya, ya, setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, nah ini kita yang lakukan. Kita menjadi orang yang kikir. Bakhilu bihi. Bakhil kita. Kita lupa dengan karunia Allah. Wa tawallaw wa hum, dan kita malah berpaling, ya. Kita malah membelakangi orang-orang yang selalu berada dalam kebenaran. Nah ini tersindir saya ini. Karena kadang-kala ini kita lakukan itu, ya. Ketika Allah berikan nikmat, sudah mulai kita ini mau gitu kikir terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita itu. Yang katanya kita berjanji mau bersedekah, yang kita itu berjanji mau menjadi orang-orang soleh, tapi nyata-nyatanya kita malah kikir dengan karunia Allah dan berpaling. Nah, makanya ketika Allah mengabulkan doa kita, Allah berikan nikmat kepada kita itu, nah ingat janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutnya surah Taubah ayat 77, fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu bima akhlaqullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakzibun. Maka Allah menimbulkan nifaq. Nauzubillah. Allah, jangan sampai Allah itu menanamkan kemunafikan fi qulubihim di dalam hati mereka. Nah, tapi ketika kita menjadi kikir tadi itu, ya kita mulai meninggalkan apa yang Allah perintahkan kepada kita, mana mulailah kita itu Allah tanamkan penyakit hati, yaitu nifak, kemunafikan. Sampai kita bertemu dengan Allah, ila yaumi yalqaunahu, sampai kita bertemu dengan Allah. Karena mereka telah memungkiri terhadap Allah, ya. Apa yang telah mereka ikrarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa bima kanu yakzibun, dan juga karena mereka selalu berdusta. Nah, ini penyakit kita sebagai manusia. Nauzubillah min dzalik. Kita meminta di bulan suci Ramadan ini rezeki yang banyak, kita meminta kenikmatan, kita minta kemudahan, kita minta karunia-karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan kita berjanji karena kita, ya Taubah 75 tadi, kita mau bersedekah dan kita mau menjadi pribadi yang soleh, berarti yang mau taat pada perintah Allah, yang tidak mau memainkan syariah, yang juga ingin menyampaikan berdakwah kepada siapapun gitu. Tetapi karena kita kikir, ya, bakhil, lalu jangan sampailah Allah itu menanamkan sifat nifak, ya, sifat munafik kepada hati kita. Nauzubillah. Nah, nanti kalau kita sudah dapat penyakit munafik ini luar biasa ini. Ini sulit untuk berhidayah kembali. Ya, nauzubillah. Nah, semoga kita senantiasa tetap istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para pemirsa sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana cara kita agar menjadikan dakwah ini bukanlah perjuangan sesaat, ya. Dakwah ini bukanlah sekedar aktivitas-aktivitas rutinitas biasa, tapi betul-betul dakwah ini adalah aktivitas yang memang Allah janjikan pahala yang besar, dan termasuklah aktivitas dakwah ini merupakan aktivitas yang mulia dan besar. Oleh karena itu kita perlu tekad yang kuat, tekad yang kokoh, ya, tekad yang bulat dalam beberapa aspek. Dan kita tidak mau tekad itu hanya sebagian atau parsial semata. Yang pertama tentulah kita itu tekad mencari ilmu dan mengamalkannya. Kita belajar ke majelis-majelis ilmu, kita mendatangi halakoh-halakoh para ulama, kita mendatangi kajian-kajian, nah termasuk insya Allah program ngaji subuh ini, ya, daripada kita nonton channel YouTube yang tak berfaedah, ya, yang mohon maaf memain-mainkan syariah.
mengumbar-umbar maksiat, dan itu ramai jadi viral, malah jadi trending. Wah, itu dipuji oleh banyak pihak. Wah, ini luar biasa. Padahal itu perkara yang remeh gitu kan. Sementara perkara yang besar yang sudah Allah janjikan ini, nah ini malah tidak mau kita ambil. Nah, kita tekad mencari ilmu dan siap juga untuk mengamalkannya. Lalu jangan lupa kita menanamkan tekad untuk senantiasa berdakwah. Berdakwah dengan bersungguh-sungguh, dengan menjadikan dakwah itu bukanlah sebagai aktivitas sesaat. Bukanlah dakwah itu untuk aktivitas waktu sisa atau waktu luang. Bahkan kita perlu dan bahkan harus mengorbankan waktu-waktu utama kita. Namun juga tekad yang perlu kita tanamkan lagi adalah tekad dalam kesabaran dan keikhlasan. Karena ya percuma kalau kita tidak ikhlas, percuma kalau kita tidak lillahi ta'ala. Nah, apa yang kita lakukan itu sia-sia. Karena yang namanya amal yang diterima oleh Allah SWT itu kan cirinya dua ya. Yang pertama itu lillahi ta'ala, kita itu melakukan itu semua karena Allah SWT, dan juga dengan cara yang shawab, dengan cara yang benar. Nah, ini perlu kita tanamkan, termasuklah sabar ya menghadapi berbagai macam hambatan, ancaman, gangguan, dan tantangan. Nah, sabar ini juga ketika kita menyampaikan kebenaran, ya, sabar juga ketika kita mendapatkan kenikmatan, berarti bersabar dalam taat kepada Allah dan bersabar juga dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan tekad yang perlu kita tanamkan berikutnya, ya, yaitu tekad untuk senantiasa memperbaiki diri. Nah, jadi materi-materi yang saya sampaikan ini semoga dapat memperbaiki diri saya pribadi khususnya, ya, dan juga kepada jamaah sekalian. Karena ya kita itu tadi senantiasa berdosa. Ya, setiap hari kita itu berdosa. Maka memperbaiki diri terus-menerus itu juga senantiasa kita tanamkan tekad yang kuat. Ini nasihat dari Ibnu Al-Qayyim ya. Beliau mengatakan seseorang berjalan di mana saja, ibadah berjalan. Artinya setiap saat kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ibadah itu ya juga adalah dengan aktivitas dakwah. Jika ditanyakan kepadanya amal perbuatan apa yang Anda inginkan, dia pun menjawab, aku ingin melaksanakan perintah Allah apapun bentuknya dan dimanapun berada. Aku ingin melaksanakan perintah Allah, menunaikannya, dan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nasihat dari Ibnu Al-Qayyim yang memberikan kepada kita agar senantiasa melaksanakan perintah Allah apapun bentuknya dan dimanapun kita berada. Dan pastikan bahwasanya Allah itu senantiasa mengawasi kita. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, jangan lupa pula janji kita kepada Allah itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, Allah akan tanya kan nanti di hari akhirat, hai fulan, gimana janjimu dulu itu? Nah, ini berat ini ya. Nah, ini insya Allah sebagai surah At-Taubah yang terakhir ya, yang juga ini sudah sering para ustadz kita mengajar kepada kita, innallaha ishtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, jadi Allah itu telah berbisnis ya, telah berjual beli dengan kita. Ya, diri kita, harta kita gitu. Afwan ini. Saya berat. Ya. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi fa yaqtuluna wa yuqtalun wa dan alaihi haqqan. Ya, jadi janji Allah itu benar. Bahwa kita akan mendapatkan surganya Allah gitu. Fit Taurah wal Injil wal Quran. Wa man aufa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bihi. Wa zalika huwal fawzul azim. Jadi para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, jadi memang Allah itu telah membeli kita ya.
Allah sudah berjual beli dengan kita. Apa yang Allah beli itu, Allah beli diri kita dan Allah membeli harta kita. Lalu apa yang Allah jual? Ya surganya gitu. Dan Allah sudah berjanji. Allah juga berjanji kepada kita bahwasanya wa'dan alaihi haqqon. Janji Allah itu benar. Kalau kita yuqtiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun, kita berperang di jalan Allah, kita membunuh atau kita yang terbunuh itu, dan Allah janjikan kita pasti dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man aufa bi'adihi, siapa saja yang memenuhi janjinya itu gitu. Dan wazalika huwal fauzul azim. Nah, inilah kemenangan yang besar ya. Jadi sesungguhnya Allah telah membeli dari kita harta kita dengan Allah balaskan surga. Mereka berperang di jalan Allah, mereka membunuh atau terbunuh. Ya, janji ini benar dalam Taurat, Injil, Al-Quran, dan siapa yang menepati janjinya selain daripada Allah. Jadi Allah itu tidak mungkin ingkar janji. Maka ini sebenarnya jadi motivasi besar bagi kita ya. Kita seharusnya bergembira begitu ketika dapat berdakwah ya, bergembira ketika taat kepada Allah gitu, dapat menjauhi larangannya, itu besar itu. Dan cuman kadang-kala kita itu lalai dan mudah lupa. Nah, insya Allah ini bisa jadi ayat untuk motivasi kita sehari-hari ya, agar kita bergembira dengan jual beli yang telah kita lakukan. Kita senantiasa dapat istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah. Alhasil para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah SWT, perjuangan untuk Islam merupakan agenda yang penting, bukan proyek bisnis dunia. Nah, jadi kita bukan bisnis di dunia ini, tetapi ini adalah bisnis akhirat. Perkuatlah iman kita, tanamkan iman yang mendalam, yang kokoh ya. Dan yang paling penting, jauhi penyakit hati dan pengaruh hawa nafsu atau syahwat. Nah, penyakit hati itu yang bakhil itu tadi ya, itu diantaranya ya, tambahannya ada iri hati dan sombong ya. Kita jangan iri lah. Ada channel-channel yang besar misalnya, udah tuh cuekin saja itu. Channel-channel yang mungkin yang tak berfaedah tadi itu cuekin saja. Atau kita cuekin saja orang-orang yang memang mendapatkan harta di jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan kita ingat, kita sudah jual beli dengan Allah, harta kita sudah kita infakkan, sudah kita jual, ya sudah kita bayarkan kepada Allah. Nah, dan diri kita ini juga gitu. Dan tentu penyakit hati yang lain yang kita tidak inginkan, yaitu adalah kesombongan ya. Karena kesombongan itu menolak hidayah, menjauhkan kita dari hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mal kibru, apa itu sombongnya Rasulullah? Ya, sombong itu batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Nah, salah satu bentuk biasanya kalau kita ingin dijauhi sombong itu menghadiri majelis ilmu. Nah, saya lebih suka menghadiri majelis daripada mengisi sebenarnya. Kenapa? Karena kita itu diruntuhkan kesombongan kita ketika kita menghadiri majelis ilmu. Kita duduk, dengar, itu kan kita kan bukan siapa-siapa. Ya, apalagi kalau kita punya kedudukan. Nah, itu kalau menghadiri majelis ilmu itu luar biasa. Dia harus duduk mendengarkan orang menasihati dia. Oh, itu nikmat itu. Nah, maka forum yang lebih kita suka itu sebenarnya majelis ilmu yang kita, dan saya itu duduk di dalamnya. Nah, lebih suka mendengarkan nasihat-nasihat yang semoga menjadi nasihat bagi kita. Dan insya Allah semoga kita dapat istiqomah hingga akhir hayat kita, dan kita tidak menjadikan dakwah ini menjadi perjuangan yang sesaat. Dan tentu saja perjuangan yang sangat besar, perjuangan yang mulia, dan tentulah surganya Allah akan kita dapatkan. Insya Allah. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahaladzim, wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.